Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Fadil Muhammad Rizky dengan NIM D1C12329. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, itu hasil tanaman palma, jernang, dan nipa. Nipa dengan kata lain atau disebut dengan Nipa fruticans atau famili Arecaceae, satu-satunya spesies nipa. Habitatnya pada lahan payau, muaro, mangrove toleran air asin. Bentuk daun kurang lebih 4-6 meter, rimpang mendatar di lumpur. Tumbuh berkelompok, sistem akarnya menstabilkan sedimen. Dan penyebaran pada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Papua. Dengan potensi ekonomi, nira untuk gula merah, sirup bioetanol, atau tepung buah. Catatan tambahannya yaitu nipa memiliki peran ekologis sebagai pelindung garis pantai dari abrasi karena akar rimpangnya. Sedangkan jernang Daemonoropsis doroko. Tanaman ini rotan liana, batang fleksibel, kurang lebih 2-3 cm, sangat berduri. Habitatnya pada hutan tropis, teduh, tanaman lembab. Dengan penyebaran pada Sumatera, Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Potensi ekonominya pada resin merah, pewarna alami, obat tradisional, kerajinan, ekspor. Dengan pertumbuhan sangat lambat, memerlukan pemeliharaan hutan yang lestari. Adapun catatan tambahannya, yaitu jernang berfungsi sebagai indikator kesehatan hutan karena hanya tumbuh di hutan primer dan sekunder. Selanjutnya itu morfologi buah dan bagiannya. Nipa memiliki buah oval telur, panjang kurang lebih 13 cm, tersusun dalam tandan besar 30-50 butir. Bunga majemuk dengan betina di tandan ujung dan jantan di malai bawah. Buah muda berair bisa dimanfaatkan untuk makanan olahan, sedangkan jernang, buah, rotan, resin merah muncul saat matang. Batang memanjang pohon lain, berduri, membantu pertumbuhan menuju cahaya. Buah dan resin dipanen untuk bahan pewarna atau obat. Dengan tambahan catatan, struktur buah nipa memudahkan pemanenan nira. Pada jernang resin membentuk lapisan keras di permukaan buah. Adapun komposisi kimia nipa dengan buah muda, karbohidratnya 51%, proteinnya 2,27%, lemaknya 0,49%, serat 2,5%, dan air 89,13%. Tepung buah tua pada nipa ini dengan karbohidrat 75-82%, proteinnya 5-8%, dan lemak 1,45%. Sedangkan jernang atau resin, senyawa utamanya dracorhodin, dracoalban, dracoresine. Senyawa lainnya yaitu flavonoid, tanin, saponin, steroid atau triterpenoid. Rendemen resinnya 11-12% dari buah tersebut. Catatan tambahannya yaitu senyawa aktif pada jernang bersifat antibakteri, antioksidan, dan pewarna alaminya yang sangat stabil. Selanjutnya, panen dan pasca panen. Nira dipanen setiap 1-2 hari dari bunga betina menggunakan talang bambu. Nira direbus menghasilkan gula merah atau dikristalkan menjadi gula semut. Buah muda dapat dikupas untuk olahan tepung atau manisan. Sedangkan jernang, buah dipetik, resin dikikis, dikeringkan, disortir, kemudian dikemas. Simpan di tempat kering terlindung dari cahaya untuk menjaga warna dan kualitas tersebut. Catatan tambahannya itu penanganan pasca panen menentukan kualitas akhir pada produk dan umur simpan tersebut. Selanjutnya, teknologi proses produk turunan. Nipa selanjutnya direbus menjadikan hasil gula atau gula semut. Nira dilakukan difermentasi menjadi bioetanol. Buah dilakukan dikeringkan, selanjutnya menjadi tepung untuk pangan fungsional atau sereal atau kue. Jernang resin menjadi dikeringkan menjadi bahan pewarna, obat atau kerajinan. Proses sederhananya yaitu pemanenan, lalu pengeringan, lalu sortir, dan pengemasan. Adapun catatan tambahannya yaitu proses fermentasi nira untuk bioetanol membantu kontrol pH dan suhu agar tetap optimal dengan hasil yang optimal. Selanjutnya, potensi ekonomi dan manfaat nipa.
NIPA sumber gula alami dan bioetanol sebagai peluang UMKM. Buah untuk pangan olahan, menjadikan manisan sirup atau tepung. Sedangkan jernang sebagai pewarna alami dan obat tradisional, menjadikan nilai ekspor yang sangat tinggi. Lalu kerajinan berbasis resin, menjadikan produk kreatif lokal. Adapun catatan tambahannya itu kedua komoditas mendukung ini sangat berkelanjutan ekonomi pedesaan dan konservasi hutan mangrove atau primer. Selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. NIPA dan jernang memiliki nilai ekonomi tinggi dan ekologis penting, serta morfologi dan kandungan kimia mendukung pemanfaatan pangan, bioetanol, pewarna, dan obat tradisional. Panen dan pasca panennya yang sangat menjaga kualitas produk. Dan juga teknologi sederhana ini bisa meningkatkan nilai tambah dan peluang usaha untuk UMKM saat ini. Inilah referensi jurnal, yaitu dari keempat jurnal ini yang saya cari. Dan sekian, terima kasih dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.